bersama Hari. Video kali ini saya akan mencoba untuk menuangkan pengalaman saya belum mendesain CF. Oke, untuk video kali ini part yang saya gunakan adalah part seperti ini, hasil impor dari iJazz. Kemudian langsung saja mulai dengan membuat sebuah part assembly, lalu tambahkan part tadi sebagai komponen, letakkan pada assembly UCS. Untuk CF, UCS tidak bisa diubah-ubah, jadi biarkan apa adanya. Namun karena seringkali UCS original ini mengakibatkan benda kerjanya tampil begitu kecil karena jaraknya yang cukup jauh, jadi sebaiknya untuk mempermudah UCS dapat di hidden, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk lebih mempermudah juga bisa ditambahkan MView sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah untuk bisa mempermudah melihat tampilan dari beberapa posisi, karena untuk kondisi mendesain CF ini seringkali karena lokasi ataupun posisi benda kerja itu seringkali tidak sesuai dengan standar dari main view yang ada, sehingga akan lebih mempermudah jika digunakan alat bantu menggunakan MView. Oke, langsung saja saya mulai dengan bagian yang paling basic dari desain sebuah CF, yaitu body CF-nya. Body CF umumnya sama seperti sebelumnya, saya tentukan atau buat sebuah part baru dengan lokasi pada assembly UCS, jadi menggunakan referensi datum yang sama. Dan umumnya CF dan ini juga menjadi bagian yang dasar tapi juga seringkali cukup sulit, yaitu membuat offset. Offset pada CF ada beberapa jenis atau beberapa variasi, normalnya antara 3 dan 5. Kenapa 3, kenapa 5? Saya sendiri kurang begitu familiar dengan itu. Untuk teman-teman yang kira-kira tahu, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke, saya langsung mulai dengan offset. Di sini karena partnya tidak terlalu besar, jadi untuk part yang cukup kecil biasanya menggunakan offset 3. Dan yang paling penting di sini adalah kita harus tahu posisi seperti itulah. Di sini benda kerja yang diperoleh adalah benda kerja yang masih berupa surface seperti ini, jadi tidak ada ketebalan di sana. Untuk part seperti ini, sebelum mendesain kita harus tahu bahwa posisi tebal part ini ada di sisi atas dari sisi ini menuju ke arah
luar atau sisi dalam. Kalau dilihat dari data yang saya punya, ini adalah keluar. Dan hal ini penting karena jika kita salah offset, misalnya seperti ini, nah salah offset arah yang seharusnya ke dalam tapi keluar, itu akan menjadi kesalahan yang cukup fatal. Jadi untuk teman-teman yang mendesain CF atau belajar mendesain CF, teman-teman harus pastikan posisi dari referensi benda. Seperti ini hasilnya, karena ini partnya cukup sederhana, jadi relatif mendapatkan hasil offset yang cukup mudah. Namun teman-teman harus pastikan geometrinya tertutup. Jadi di sini bisa menggunakan view display open edge atau menggunakan fungsi analisis body integrity. Nah, namun sebelum bisa menggunakan analisis body integrity seperti terlihat di sini, ini adalah masih berupa surface. Jadi harus di stitch terlebih dulu. Pastikan ini menjadi sebuah objek. Nah, baru di sini terlihat ada beberapa bagian yang berwarna ditandai dengan kurva warna biru. Ini menunjukkan area-area yang terbuka atau open edge. Di sini juga teman-teman bisa menggunakan body integrity dan hasilnya sama, namun ditunjukkan dengan warna yang berbeda. Di sini open edge berwarna kuning, bagian ini dan bagian ini. Bagian-bagian tersebut harus diperbaiki. Tujuannya adalah agar tidak menjadi permasalahan untuk nanti menjadi alat potong, karena ini harus nanti dipotong dengan objek solid, jadi body CF nya nanti. Lakukan sedikit modifikasi di bagian tujuannya untuk menutup bagian yang terbuka ya. Lalu gunakan komposit dan body smooth, dan ini sudah tertutup, lalu bisa di stitch kembali. Sekarang saya sudah mempunyai satu buah objek dengan tanpa ada open edge di bagian yang di luar bagian-bagian ini, lubang dan sisi luar. Seperti dilihat di sini, bagian ini menunjukkan bahwa ada kaitannya dengan bentukan seperti pipa gitu ya. Jadi ini harus dibikin cavity di bagian sini atau dibikin pocket. Ini saya kembali saya hapus.
sebuah face baru di sini. Kemudian saya extend seperti ini. Lalu ini saya trim, trim, hasilnya seperti ini. Saya harusnya oke. Kembali gunakan stitch. Kemudian saya tambahkan alat bantu untuk mengetahui diameter di sini. Berarti ini diameter 8. Jadi dua arah. Jadi karena ada kemungkinan bagian ini menjadi objek ukur juga, jadi ini saya tambahkan offset 3 juga di bagian ini. Lalu ini saya extrude ke arah ini. Kemudian thickness-nya di sini juga di offset 7. Lalu coba di-cut seperti ini. Saya balik untuk melakukan edit dan bagian ini. Jadi saya sudah mendapatkan bagian seperti slot dengan cara memotong surface tadi menggunakan objek ini. Kemudian lanjut ke bagian yang ini. Seperti ini. Kemudian kembali. Saya potong setebal referensi ini tadi. Kemudian kembali coba untuk OK. Kali ini harus dibalik, misalnya seperti ini. Oke, untuk bagian ini dua lubang di sini, ini bisa ditutup, namun saya tidak menggunakan same face, jadi gunakan new face biar masih terlihat. Oke, lanjut dengan bagian ini.
saya buat komposit. Nah, seperti ini, jadi nyambung langsung ke area seluruhnya di bagian luar. Kemudian saya gunakan extend tangan. Nah, seperti ini. Saya extend sejauh 50. Namun untuk setting normal, ini ada beberapa bagian yang akan bermasalah surface-nya. Jadi seperti di sini ada bagian yang ngelipat bagian ini. Namun kalau disetting ke continuous, bagian ini juga bermasalah. Jadi ada beberapa bagian yang memang settingnya harus continuous, namun di bagian yang lain harus normal. Jadi kita pilih salah satu saja. Bagian yang menghasilkan surface kurang bagus ini. Bagian ini bisa dihapus. Begitupun bagian ini. Lalu dibuat ulang menggunakan tool face yang tersedia. Oke, pertama bagian ini saya tidak butuh komposit berarti, karena udah satu edge. Saya gunakan drive saja seperti ini. Dan juga gunakan dua section, kemudian spinnya. Saya gunakan dua referensi spin. Bagian ini juga satu, jadi bisa melakukan hal yang sama. Bagian ini karena edge-nya nggak nyambung, jadi gunakan composite curve seperti ini, namun gunakan simplify. Tujuannya agar hasil dari surface yang terjadi itu tidak terpecah, jadi ini menjadi satu face. Kita coba tanpa simplify. Saya masih gunakan drive. Nah, seperti lihat di sini, tanpa simplify hasilnya adalah ini ada dua face. Kemudian saya ganti jadi simplify. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Ini saya coba untuk menggunakan extend, namun karena di sini belum saya coba. Nah, untuk menggunakan extend di sini sebaiknya tanpa simplify. Ini gunakan continue. Namun hasilnya pecah di sini. Nah, menurut saya sepertinya kurang bagus, jadi mending gunakan fitur yang lain, menggunakan seperti ini. Namun kompositnya harus diedit dan ditambahkan simplify. Nah, seperti ini.
juga saya ubah jadi nilainya 50 biar sama dengan yang lain. Lalu ini juga bagian ini salah, harusnya drive terhadap ini. Oke. Lanjut dengan bagian ini, simplify, oke. Lalu drive ini dengan ini. Oke. Ini masih ada satu bagian yang surface-nya belum nyambung. Ini saya gunakan modify by sketch. Saya tambahkan ini karena ini ada gap, tambahkan corner. Nah, seperti ini. Semua surface sudah tertutup, tinggal stitch. Hasilnya ini sudah satu objek. Untuk body CF nya sendiri biasanya dibuat tidak setebal ini, sepanjang ini. Tujuannya agar dimensi body CF nya nanti itu cukup kompak, jadi tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Jadi biasanya dari ukuran part itu di offset gitu ya, atau ukuran dari pandangan atas itu ditambah sekitar 20 mili minimal. Saya gunakan alat bantu yang tadi, ratio, lalu saya gunakan bonding seperti ini, enclosing, kemudian ini saya offset sekitar 2, jadi kira-kira seperti ini. Namun saya mau pakai referensi bidang planar terhadap sumbu ini. Oke, terhadap sumbu ini, tapi dulu saya paralel dulu. Ini
hasilnya seperti ini. Oke, plan jadi terlebih dulu. Begitu juga dengan UCS. Lalu ini saya ekstrud. Seperti ini. Lalu ini saya cut. Seperti ini. Tinggal nanti di adjust kalau sekiranya bagian body ini ada yang terlalu tipis atau kurang ketebalannya. Ini bisa dicek menggunakan ini stop. Tebal totalnya 47. Sebaiknya ditambah jadi mungkin sekitar kalau diambil bagian sekitar 18, mungkin dijadikan sekitar 30, 18. Bisa dengan edit blendnya tadi. Seperti ini. Dapat juga jika diperlukan menggunakan fitur direct modeling di sini. Tinggal ini bisa digunakan offset seperti ini. Ya, cukup. Juga. Nah, ini bagian pertama dari mendesain CF. Bagian ini juga adalah bagian yang mungkin bisa dibilang relatif cukup sulit, seringkali cukup sulit. Kemudian saya buat offset untuk trimline-nya. Coba menggunakan offset 3. Seperti ini. Lalu untuk menghindari masalah pembacaan geometri, karena ada beberapa seringkali untuk teman-teman yang mendesain CF itu mungkin harus bertukar data menggunakan Parasolid atau step. Nah, jika masih berupa kurva seperti ini, ditakutkan
ada beberapa extension file yang tidak bisa membaca geometri berupa kurva, jadi hanya solid ataupun surface saja. Nah, untuk mengantisipasi kehilangan data, maka ini tidak hanya berupa kurva saja, namun saya potongkan menggunakan split. Jadi split face. Jadi face-nya memang dipotong. Oke, mungkin saya jadikan komposit aja. Nah, seperti ini, lalu saya split. Jadi sekaligus seluruh kurvanya nyambung, lalu di split. Dan hasilnya, kalau kurva ini di hidden, bagian ini tetap terpotong. Jadi tetap terlihat bahwa memang ada bentuk trimline di sini. Jadi sesuai dengan geometri part ini. Mungkin karena ini ada bagian yang seperti ini cukup mengganggu, jadi bisa saya hilangkan dengan cara ini. Bisa pakai composite face. Nah, seperti ini. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Di video berikutnya saya akan melanjutkan dengan mendesain face. Oke, terima kasih. Saya Hari, salam save and calculate.